Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau mengikuti lagi program Saat Teduh, Doa Pagi. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa mengawali acara ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan berterima kasih, mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan telah menolong kami. Kami ada, ini adalah karena kebaikan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus memimpin kami, supaya kami dapat mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Judul Mazmur 91 ini adalah Dalam Lindungan Allah. Puji Tuhan. Allah kita, Allah yang setia. Allah yang mau melindungi umatnya. Melalui pembacaan ayat ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan menolong umatnya memakai malaikat-malaikat yang diutus terhadap umat Tuhan. Arti daripada malaikat adalah utusan Allah. Tugasnya adalah sebagai pembawa pesan dari Allah. Puji Tuhan. Ada malaikat yang menyertai hidup kita. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi, karena firman Allah menjelaskan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan ke-6, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Keadaan dalam dunia seringkali menakutkan, berbahaya, dan penuh kejahatan. Keadaan di dalam dunia sekarang ini dilanda wabah, penyakit yang menular, yang mengancam nyawa banyak orang. Sehingga menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak nyaman, sehingga banyak orang mengalami kehilangan damai sejahtera. Seperti ada kegelapan yang melanda dunia saat ini. Banyak timbul korban kematian, sehingga ada duka cita, kesedihan yang mendalam. Firman Allah menjelaskan bahwa di balik semua kekacauan adalah iblis, setan yang juga bekerja melawan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, di situ tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis bagaikan pencuri. Ia mengambil damai sejahtera dalam hati orang percaya dan mengambil benih firman Allah dalam hati manusia. Iblis membunuh iman orang percaya dengan panah-panah yang bercahaya. Iblis berusaha membinasakan orang-orang percaya. Di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-14, di situ dijelaskan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.
Iblis bertindak licik. Dia menyamar. Dia memakai wujud manusia. Dia ada di sekeliling umat Tuhan untuk membuat kacau. Ada pengikut-pengikut iblis, guru-guru palsu. Mereka memutarbalikkan firman Allah. Injil palsu, ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Di akhir zaman, banyak orang menjadi murtad karena mereka disesatkan oleh ajaran palsu, sehingga iman mereka tidak tahan uji menghadapi penderitaan dan kesusahan hidup. Kita tidak perlu takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, karena Tuhan mengutus malaikatnya. Sebagai contoh di dalam firman Tuhan, Keluaran 23 ayat yang ke-20, di situ dijelaskan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Puji Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada umatnya. Israel dituntun, dilindungi karena ada malaikat Tuhan, utusan yang berjalan bersama dengan umatnya. Kalau kita kembali kepada Mazmur 91, kita dapat melihat untuk memperoleh pertolongan Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Hal yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Hal itu dijelaskan di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita harus berkata dengan iman kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tempat perlindunganku dan pertahananku. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Seperti dijelaskan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Di situ tertulis, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Kita harus lebih mendekat hari-hari ini, membangun persekutuan, beribadah, mencari Tuhan. Dan jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita harus tekun dalam doa. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan. Dengan berdoa terus, berseru kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh tidak putus asa. Itu akan menghasilkan kuasa daripada Tuhan. Menggerakkan hati Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan setia. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka
yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.